Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat One Edu, jumpa lagi bersama dengan One Edu Channel. Di video kali ini, kita akan belajar tentang hukum hook, teori, dan contoh soal. Namun, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya untuk mengklik tombol like dan subscribe pada video di bawah ini. Hukum hook atau disebut juga dengan gaya pegas. Perhatikan pada contoh gambar di bawah ini. Di sebelah kiri adalah sebuah pegas yang tergantung tanpa adanya beban di bawahnya. Sedangkan ketika beban ini kita gantungkan dengan sebuah beban yang bermassa M akibat adanya gaya gravitasi atau disebut juga dengan gaya berat, maka pegas akan mengalami regangan dengan pertambahan panjang pegasnya sebesar delta X. Dalam hukum Hooke berbunyi bahwa jika gaya tarik tidak melampaui elastisitas bahan, kita ulang lagi, jika gaya tarik tidak melampaui batas elastis pegas, maka pertambahan panjang pegasnya berbanding lurus atau sebanding dengan gaya tariknya. Atau dapat kita buat ke dalam persamaan gaya pegas besarnya adalah F sama dengan min K dikali dengan delta X, di mana F menyatakan gaya pegas dalam satuan Newton, K adalah tetapan atau konstanta pegas dalam satuan Newton per meter, sedangkan delta X merupakan perubahan panjang pegas dalam satuan meter. Perubahan panjang pegas merupakan selisih dari panjang pegas setelah digantung dengan panjang pegas mula-mula, atau delta X sama dengan X2 dikurang dengan X1, panjang akhir dikurang dengan panjang awal. Sedangkan tanda negatif pada persamaan gaya pegas artinya adalah gaya pegas menunjukkan arah gaya yang berlawanan dengan arah simpangannya. Jadi, ketika ada gaya berat yang menarik pegas, maka akan muncul gaya pegas yang arahnya berlawanan dengan arah gaya tariknya. Dan persamaan hukum Hooke ini dapat kita jelaskan ke dalam sebuah grafik, di mana variabel Y menyatakan nilai gaya tarik, sedangkan variabel X-nya merupakan nilai pertambahan panjangnya. Grafiknya menunjukkan bahwa pada garis yang linier, ini merupakan garis atau daerah elastis. Artinya daerah di mana suatu pegas masih dapat kembali ke keadaan semula jika gaya luarnya dihilangkan. Sedangkan ketika memasuki batas titik elastis hingga mengalami titik putus, maka ini disebut dengan daerah plastis. Pada daerah ini, hukum Hooke tidak berlaku. Sehingga kita akan menjelaskan tentang grafik linearnya ke dalam sebuah gambar, yaitu F merupakan gaya dan delta X-nya berada pada variabel X. Sehingga nilai konstanta pegas dapat ditunjukkan dengan kemiringan atau garis linear, di mana nilai K-nya sama dengan F per delta X. Dan F ini bisa juga diperoleh dari gaya beratnya. Contoh soal yang pertama, sebuah pegas panjang awalnya 16 cm, digantung dengan beban yang masanya 4,5 kg sehingga panjang pegasnya berubah menjadi 21 cm. Tentukan nilai dari konstanta pegas tersebut. Yang pertama, diketahui massa beban sebesar 4,5 kg, panjang awal pegas yaitu 16 cm, kemudian panjang akhir setelah diberi beban yaitu 21 cm. Tentukan nilai dari konstanta pegasnya. Maka untuk mendapatkan nilai konstanta pegasnya, langkah pertama, hitunglah nilai pertambahan panjang pegas. Pertambahan panjang pegas merupakan
selisih dari panjang akhir dikurang dengan panjang awal atau X2 dikurang X1, di mana X2-nya sebesar 21 cm dan X1 sebesar 16 cm sehingga diperoleh nilai 5 cm. Atau kita ubah ke dalam meter, nilainya 0,05 meter. Lalu, langkah berikutnya, hitunglah nilai konstanta pegas. Nilai konstanta pegas diperoleh dari persamaan hukum Hooke, di mana F sama dengan K dikali delta X. Untuk memperoleh nilai K-nya, K sama dengan F per delta X, di mana F-nya dapat kita ganti dengan menggunakan gaya berat, yaitu M dikali G, dibagi dengan pertambahan panjang pegas. Kita masukkan nilai M-nya 4,5 dikalikan dengan gravitasi, nilainya sudah tetapan, 10 dibagi dengan 0,05 atau 4,5 dikali 10 nilainya 45 dibagi dengan 0,05 maka diperoleh nilai konstanta pegas sebesar 900 Newton per meter. Saya ulang lagi, diperoleh nilai konstanta pegas sebesar 900 Newton per meter. Oke, sampai sini. Jika kurang paham, silakan tulis di dalam kolom komentar video ini. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Variabel Y menyatakan nilai gaya, variabel X merupakan nilai dari pertambahan panjang pegasnya dalam satuan meter, dalam satuan sentimeter. Tentukan nilai dari konstanta pegas. Nilai konstanta pegas dari grafik ini dapat kita ambil untuk tiap titik-titiknya. Misalkan, delta X pertama besarnya 2, gaya yang pertama besarnya 4. Atau bisa kita ambil dari delta X yang kedua 4, gayanya adalah 8. Nah, untuk soal ini saya ambil yaitu pada F1 sebesar 4 Newton menghasilkan pertambahan panjang sebesar 2 cm. Ingat ya, satuannya senti kita harus ganti ke dalam meter. Maka delta X yang pertama yaitu 2 cm atau sama dengan 0,02 meter. Maka nilai konstanta pegasnya dapat kita ambil dengan menggunakan persamaan hukum Hooke atau F sama dengan K dikali delta X. Maka nilai K sama dengan F per delta X. Karena kita ambil nilai konstanta pegas untuk percobaan pertama, K1, maka nilainya F1 per delta X1, di mana F1 sebesar 4 dibagi dengan delta X1-nya 0,02, diperoleh nilai konstanta pegas sebesar 200 Newton per meter. Nilai ini dapat dicoba untuk F2, F3, delta X2, dan delta X3, maka akan diperoleh nilai konstanta pegas yang sama. Contoh soal yang ketiga, perhatikan contoh soal di bawah ini. Sebuah konstanta pegas memiliki konstanta pegas sebesar 20 Newton per cm. Jika ditarik dengan gaya sebesar 10 Newton, tentukan pertambahan panjang pegas tersebut. Diketahui besaran-besaran yang ada pada soal di atas. Yang pertama adalah nilai konstanta pegas yaitu 20 Newton per cm. Kemudian nilai dari gaya tarik sebesar 10 Newton. Maka nilai pertambahan panjang pegas dapat kita tentukan dengan menggunakan hukum Hooke, di mana besarnya F sama dengan K dikali delta X, maka nilai delta X sama dengan F per K. Kita masukkan nilai F-nya sebesar 10 dan nilai konstanta pegas sebesar 20 N per cm, maka diperoleh nilai 10 per 20 sama dengan 0,5 cm. Oke, sampai sini. Jika ada yang kurang paham, silakan dituliskan dalam kolom komentar di video ini. Contoh soal yang keempat. Perhatikan grafik hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini.
tentukan perbandingan nilai konstanta pegas P dan konstanta pegas Q. Yang pertama, diketahui di sini terdapat dua buah pegas yang berbeda, di mana nilai konstanta pegas yang P menunjukkan gayanya sebesar 15 Newton, menghasilkan pertambahan panjang pegas sebesar 9 cm. Lalu yang kedua, kawat Q, gaya yang diberikan sebesar 3 Newton, menghasilkan pertambahan panjang yang sama sebesar 9 cm. Maka, untuk menentukan nilai perbandingan konstanta pegas P dan Q, dapat kita tentukan dari persamaan hukum Hooke, di mana nilai konstanta pegas adalah F per delta X. Maka, dalam perbandingan konstanta pegas P dibandingkan dengan konstanta pegas Q, kita masukkan F_P per delta XP dibagi dengan F_Q per delta XQ. Pada pembagian pecahan, maka kita kalikan Fp per delta XP dikalikan dengan dibalik dari pecahan ini, sehingga diperoleh delta XQ per Fq. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan ini nilai gaya pada kawat P, pertambahan panjang pada kawat P, dikalikan dengan pertambahan panjang pada kawat Q dibagi dengan gaya pada kawat Q. Sehingga diperoleh Kp per Kq sama dengan 15 dibagi 9 dikali 9 per 3. Kita perkecil 9-nya, kita hilangkan. Kemudian 15 dibagi 3 hasilnya sama dengan 5, 3 dibagi 3 sama dengan 1. Maka perbandingannya adalah 5:1. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe.